Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi kita kali ini masih berkaitan dengan teks deskripsi. Minggu lalu sudah Ibu bahas mengenai pengertian dari teks deskripsi ini, kemudian ciri-cirinya, sampai ke contoh-contoh dari teks deskripsi ini. Nah, kali ini Ibu akan bahas lebih lanjut lagi mengenai teks deskripsi ini. Kita lanjut. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kalian kuasai yaitu 3.2 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, yaitu berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian menentukan isi teks deskripsi objek berupa tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Materi pokok kita ada 4, yaitu pengertian dari teks deskripsi, ciri kebahasaan teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan yang terakhir, contoh struktur teks deskripsi. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dari teks deskripsi ini? Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan objek berupa benda, tempat, atau peristiwa secara rinci kepada pembaca sehingga seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek yang dijelaskan. Contoh kalimat yang seakan-akan dapat dilihat. Ini adalah kalimat-kalimat dalam sebuah teks deskripsi. Kalimat ini yang menyatakan atau menjelaskan sesuatu yang atau objek yang dijelaskan. Jadi dia sebuah kalimat yang menjelaskan tentang apa yang dilihat dari objek itu. Jadi dia menyatakan objek ini berdasarkan apa yang dilihatnya. Misalnya ciri fisik seseorang, kulitnya kuning langsat, matanya bulat dan hitam, hidungnya yang mancung. Itu bisa dia buat kalimat seperti ini karena dia melihat ciri fisik orang itu. Sama juga kalau kita mau mendeskripsikan sebuah tempat, misalnya mau sekolah atau mau gedung yang lain, itu kita gambarkan berdasarkan apa yang kita lihat. Menurut kita apa bangunan itu? Tapi gambaran itu harus objek sesuai dengan aslinya yang kita lihat. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh ciri fisik seseorang. Kemudian yang kalimat yang terakhir di sini itu tentang gedung atau bangunan mall. Sebuah kalimat yang mendeskripsikan sebuah mall yang terlihat mewah dan menjulang tinggi, berarti ada gedung yang bertingkat-tingkat. Kita lanjut ke contoh kalimat yang seakan-akan dapat didengar. Hal apa yang bisa kita dengar? Yaitu suara dan bunyi-bunyi. Ya kan? Nah, dari kata suara dan bunyi, kita bisa buat kalimatnya. Kita sesuaikan. Ini dia contohnya. Misalnya kita mau mendeskripsikan orang yang berteriak. Orang yang berteriak itu kan nyaring. Kemudian dia berteriak kata merdeka. Jadi buatlah kalimat suaranya lantang meneriakkan kata merdeka. Kemudian kita mau mendeskripsikan bunyi. Bunyi burung atau bunyi apa, kita buatlah kalimatnya. Bunyi kicau burung terdengar di pagi hari. Jadi ketika orang yang membaca kalimat ini, orang bisa tahu kicau burung yang didengarnya itu di pagi hari, bukan di sore ataupun di malam hari.
Nah, berikutnya kita bahas tentang kalimat lagi, yaitu kalimat yang seakan-akan dapat dirasakan. Nah, ini tentang rasa. Itu rasa senang, rasa sedih, rasa marah, ataupun tentang rasa yang lain, yaitu tentang kedinginan, kepanasan. Kita buatlah kalimatnya. Nah, di sini ada contoh. Semilir angin malam membuat badanku menggigil. Berarti dia sedang kedinginan di malam hari. Karena tadi semilir angin malam. Badannya menggigil, berarti dia kan kedinginan. Kemudian ada juga orang yang lagi di luar di sore hari, kena embusan angin, maka dibuatlah kalimat rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore. Nah, berarti situasi saat itu, sorenya itu tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, tapi terasa hangat. Seperti itu. Nah, bagaimana sampai di sini? Apakah kalian bisa dapat memahaminya dengan baik? Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau belum, bisa kalian cari informasi tentang kalimat-kalimat ini di internet atau di video pembelajaran yang lain ataupun di buku-buku yang ada. Kita lanjut tentang kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, sebuah teks dalam bahasa Indonesia itu pasti ada ciri bahasanya. Jadi ciri kebahasaan ini berkaitan dengan ciri-ciri kata atau kalimat. Jadi dalam teks deskripsi ini kalimat apa yang digunakan, kata apa yang digunakan, itulah ciri-cirinya. Ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi meliputi menggunakan kata-kata khusus. Misalnya kata warna. Kata warna ini masih bersifat umum. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan tentang benda, apalagi warna, tentang warna dari benda, maka kita pakailah kata warna yang sesuai. Misalnya kata lemari. Misal lemarinya warna biru, dibuatlah kata lemari biru saya terletak di samping meja belajar. Jadi, kata biru adalah kata khusus dari kata warna. Lebih lanjut lagi, kita kebahasaan yang lain yaitu menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Jadi di sini maksudnya menggunakan kalimat yang menjelaskan sesuatu agar terlihat lebih nyata lagi deskripsinya. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Jadi biar orang tahu baiknya seperti apa, dibuatlah kalimat rinciannya. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, dua kalimat ini sudah bisa menggambarkan kalau ibunya itu orang yang baik. Contoh yang lain. Di sini, aku mempunyai teman baru, namanya Desi. Dia adalah temanku yang cantik. Kalimat rinciannya, dia mempunyai kulit kuning langsat yang bersih, mata bulat yang menawan, dan rambutnya yang hitam lurus dan panjang. Ia senang menata rambutnya dengan pita biru. Nah, kata cantik itu kan sebenarnya relatif ya sifatnya. Cantik berdasarkan orang itu berbeda-beda. Tapi berdasarkan si penulisnya, temannya cantik itu seperti ini. Kulitnya bersih, kemudian matanya yang menawan, rambutnya hitam, lurus, dan panjang. Kemudian temannya itu suka menata rambutnya, jadi makin cantik lagi. Kayak gitu. Jadi awalnya kalimatnya seperti ini, inilah kalimat penjelasnya, kalimat yang mendukungnya. Itulah disebut kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Kita lanjut ke bahasaan yang lain. Kita lanjutkan
Ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Misalnya kata indah. Kata indah ini adalah kata biasa yang sudah banyak orang paham kan kata ini. Jadi biar kita membuat kalimat itu terasa lebih menyentuh lagi, terasa lebih bagus lagi, maka dibuatlah atau digunakanlah kata indah yang lain, yaitu kata elok, memukau, menakjubkan, mengagumkan. 4 kata ini adalah persamaan kata dari kata indah atau kata yang memiliki makna yang sama dengan kata indah. Jadi ingat, sinonim adalah persamaan kata. Jadi ada kata yang memiliki makna yang sama dengan kata yang lainnya. Kemudian menggunakan majas. Majas di sini maksudnya adalah kalimat yang berandai-andai atau kalimat membandingkan sesuatu. Misalnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Nah, dari satu kalimat ini sebenarnya terdapat 2 benda yang dibandingkan, yaitu kata pasir pantai dengan kata bedak bayi. Kedua-duanya mempunyai sifat yang sama, yaitu kata lembut, maka ditambahkanlah kata seperti. Kalau seperti itu artinya mirip. Jadi pasir pantai ini lembutnya itu mirip dengan bedak bayi. Selanjutnya, menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang ini bisa Anda, kamu, kita, dia, beliau, atau ia, mereka, kalian, itu juga bisa. Nah, kalau misalnya tentang kepunyaan, kita tambah akhiranku setelah kata benda atau kata yang kepunyaannya. Misalnya kucingku, ibuku, ayahku, kayak gitu. Contoh yang lain adalah sinonim kata. Ini contohnya bisa kalian lihat. Perhatikan baik-baik sinonimnya. Ini adalah kata-kata yang memiliki maknanya yang sama dengan kata yang sebelahnya. Nah, kita lanjut ke struktur dari teks deskripsi. Struktur maksudnya adalah unsur atau bagian-bagian yang menyusun dari sebuah teks. Sama seperti kita mau membangun sesuatu atau membuat sesuatu, pasti kita memerlukan alat dan bahan atau memerlukan bagian-bagian yang mendukung. Sama juga dengan sebuah teks bahasa Indonesia, diperlukanlah bagian-bagian yang menyusunnya. Berikut contoh dari struktur teks deskripsi.